Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak, ibu-ibu dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Kita tanpa terasa malam hari ini kita masuki malam ke-6 dari bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah, yaitu puasa kita, kemudian sholat kita, dan ketaatan-ketaatan yang lain yang kita lakukan, kita amalkan terutama di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, pengikut yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan bicarakan tentang kehidupan kita di dunia. Modal yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah waktu kita. Karena al-hayah ay al-waqt, al-waqt ay al-hayah, adalah waktu itu kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan waktu ini maka kita harus berhati-hati di dalam menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita, karena waktu itu adalah modal pokok kita di kehidupan kita ini. Oleh karena itu Allah SWT kan kepada kita tentang pentingnya waktu ini, dan sudah seharusnya kalau kita tidak ingin merugi maka kita gunakan waktu ini untuk ketaatan kita kepada Allah. Di dalam firman-Nya surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan mereka saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Hasr ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah, beliau di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib memberikan penjelasan menarik tentang hubungan antara waktu dengan kerugian yang dialami oleh manusia. Jadi ayat tadi kan mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Karena Allah menggunakan kalimat inna ini taukid, kemudian al-insana, al-nya itu adalah al-lijinsi atau al-istighraq, yaitu menjelaskan jenis manusia, bahwa sesungguhnya seluruh jenis manusia atau seluruh manusia lafi, sungguh di dalam khusrin, kerugian. Illa, kemudian yaitu ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang melakukan 4. Di dalam dirinya ada 4 hal. 1, dia beriman. Yang kedua, dia beramal soleh. Yang ketiga, dia berdakwah amar ma'ruf. Dan yang keempat adalah istiqomah di dalam dakwah. Wa tawassaw bil haqq, itu adalah dakwah, adalah keistiqomahan di dalam dakwah. Maka kalau salah satu saja tidak ada, Bapak Ibu, adalah termasuk rugi. Nah, beliau Imam Fakhruddin di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan tentang hubungan sangat menarik, hubungan antara waktu dengan kerugian. Beliau menyatakan begini, li'annal khusra huwa tadyi'u ra'sil mal wa ra'su mali huwa umuruhu.
wa huwa qallaman yang faku an dhai'i umur. Jadi li'anna karena sesungguhnya al-khusra kerugian itu huwa dia adalah tadyi'u ra'sil mal, yakni hilangnya modal utama. Jadi hilangnya modal. Dan wa ra'su malihi, dan modal utama manusia adalah huwa dia umurhu umurnya. Jadi Bapak Ibu, betapa mahalnya umur itu. Betapa mahalnya waktu, bahwa dia merupakan modal utama yang dimiliki oleh manusia. Wa huwa qallama yang faku antai, maka dia akan terus berkurang umur. Jadi modal itu Bapak Ibu berkurang seiring dengan hilangnya umur, bukan bertambahnya umur, hilangnya umur. Karena umur kita itu akhirnya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bapak Ibu berapa? Kita tidak tahu dikasih umur berapa oleh Allah. Katakanlah kalau Rasul menyampaikan sitin ila sab'in, 60 sampai 70. Maka kita hitung saja umur kita sekarang. Umur kita sekarang itu berapa? Kalau misalnya umur kita sekarang ini adalah 60, maka berarti kurang 10 tahun lagi. Sudah berkurang 6 kalau misalnya kita dicatat 70 tahun, 60 berarti kita sudah berkurang 60 tahun, tinggal 10 tahun. Setiap hari berkurang. Modal yang berupa waktu kehidupan yang dimiliki manusia itu sangat pendek. Tadi saya katakan sitin ila sab'in, terbatas dan tidak kekal modal itu. Maka ketika Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi, di dalam firman-Nya, ya, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 113 114, ya, mereka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil atin, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, berapa lama kamu tinggal di bumi? Berapa lama engkau hidup di bumi? Maka mereka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka mengatakan, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Jadi Bapak Ibu, ya, mereka ragu dan menganggap pendek masa tinggal mereka disebabkan kengerian mereka melihat besarnya azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhir itu. Maka mereka mengatakan qalu labisna yauman aw ba'du yaum. Kami tinggal di bumi sebagian hari. Ya. Jadi sehari atau sebagian hari, setengah hari. Fas'ali, maka tanyakanlah al-adil kepada orang-orang yang menghitung. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa bistum illa, tidaklah kalian tinggal di bumi illa kecuali qalilan, sedikit. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Bapak Ibu, sebentar sekali. Ya. Jadi tinggal kita di bumi berapa? Sebentar kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena sehari di akhirat dibandingkan dengan di dunia, sehari di akhirat itu adalah 1.000 sampai 50.000 tahun di dunia. Maka betapa kita di dunia ini sangat sebentar. Ya, kalau misalnya kita punya usia 100 tahun, hanya 10 jam di dunia itu. Itu kalau perbandingan sehari di akhirat sama dengan 1.000 tahun dunia. Kalau sehari di akhirat sama dengan 1.000 tahun, maksud sehari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia, maka berapa kita? Kurang 2 menit. Ya, Bapak Ibu. Maka seandainya modal umur kan tidak kekal, selalu berkurang kan. Seandainya modalnya kekal, Bapak Ibu, misalnya kita bermodal 100 juta, kemudian dihamburkan 50 juta, tetap saja kan modalnya 100 juta, karena kekal. Dia keluarkan 100 juta lagi, kekal. Ya, kalau seperti ini tidak bermasalah. Maka tidak terlalu bermasalah kalau orang menghambur-hamburkan modalnya, kalau modalnya kekal. Tapi kalau modalnya Bapak Ibu sedikit dan tidak kekal, maka merupakan kerugian kalau dihambur-hamburkan tanpa menghasilkan sesuatu apapun. Nah, begitu juga Bapak Ibu, ya, akan rugi jika modalnya tersebut itu hanya menghasilkan sesuatu yang fana. Jadi modalnya besar, tapi menghasilkan sesuatu yang fana, yang lenyap, ya, yang hilang. Yakni apa? Kehidupan dunia. Kullu man 'alaiha fan
Ingat, semua yang ada di muka bumi ini siapapun akan binasa, akan lenyap. Maka Allah katakan tentang sedikitnya kehidupan dunia. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Qul, katakanlah Muhammad, mata'ud dunya itu qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu, dan akhirat adalah khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana sedikitnya kesenangan dunia itu. Jadi kalau seluruh dunia dan seisinya ini, Bapak Ibu, manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, kemudian ditambah jin yang pertama sampai terakhir, semua berdiri, semua minta kepada Allah suatu kekayaan. Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada semuanya, dengan kekayaan yang paling kaya di antara mereka semua itu tak lebih daripada, Bapak Ibu, jarum dimasukkan ke laut kemudian ditarik, atau jari dimasukkan ke laut ditarik, dapat apa? Jari dimasukkan laut ketarik, tetes. Nah itulah yaitu kenikmatan dunia dan seisinya yang diberikan kepada seluruh manusia dan jin, sekiranya ada yang berdiri dari awal sampai akhir, pertama sekali, kemudian diberi kekayaan dengan kekayaan yang paling kaya. Itu tidak lebih dari masuk, ya, yaitu jari kita ke laut kemudian ditarik, dapat setetes. Maka betapa kecilnya dunia itu. Nah, maka sungguh keberuntungan hanya diperoleh kalau seseorang itu mendapatkan ganti rugi yang jauh lebih besar dari modalnya yang telah hilang itu. Dan ganti ini hanya akan diperoleh dengan apa? Melakukan amal soleh. Amal soleh. Hanya dengan amal soleh maka ganti rugi itu akan dapat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falau asru amsalihha wa man jaa'a bisyai'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Coba kita gambarkan betapa Allah itu akan balas setiap amal soleh 10 kali lipat minimal. Man jaa'a, barang siapa datang, bil hasanati, dengan satu kebaikan, falau asru amsalihha, maka Allah akan balas yaitu dengan pembalasan 10 kali lipat. Tapi sebaliknya, wa man jaa'a bisyai'ati, siapa satu perbuatan buruk, satu kejahatan, Allah katakan fala yujza, maka tidak akan dibalas ila kecuali mislaha, semisal kejahatan itu. Wa hum la yudlamun, dan mereka ini tidak dianiaya. Mereka ini tidak tidak didolimi. Ya, Bapak Ibu itu yang dirahmati Allah. Maka betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bulan Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, di bulan Ramadan setiap amalan sunnah ini pahalanya sama dengan wajib, Bapak Ibu. Di luar bulan Ramadan, setiap amalan wajib di bulan Ramadan pahalanya itu 10 kali lipat, 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Maka sholat maghrib kita tadi, sholat isya kita, itu 70 kali lipat, Bapak Ibu, nilainya di luar bulan Ramadan. Kemudian sholat tarawih kita, itu adalah seperti kita sholat wajib di luar bulan Ramadan. Coba bayangkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh, ya, ketika orang itu ingin beruntung, ketika ingin mendapat ganti rugi yang lebih baik, maka usianya, umurnya dibelanjakan untuk amal soleh. Nah, itu demikian juga ketika Bapak Ibu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridha Allah. Itu maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan balasannya hingga 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 261 ini. Ya, dan Bapak Ibu, di antara yaitu amal soleh yang bisa mengalirkan pahala terus-menerus hingga kalau usia kita habiskan di situ, ya, modal kita habiskan di situ, maka setelah kita meninggal itu mendapatkan terus, tidak ada putus-putusnya. Ini Bapak Ibu yang sangat penting kita lakukan dan kita ketahui dan kita amalkan. Apa? Yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Yakni amar ma'ruf nahi mungkar, watawassaw bil haq. Saling menasihati di dalam kebenaran dan sabar ketika menasihati dalam kebenaran, yaitu dakwah, Bapak Ibu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka ketika kita menyuruh yang ma'ruf, kemudian mencegah yang mungkar,
kemudian setelah kita meninggal itu ada orang yang tetap mengikuti dan melanjutkan, maka kita mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya meskipun kita sudah meninggal. Itulah disebut dengan jariyah, al ilmu yang tafi'u bih. Bapak Ibu, betapa bahagianya para ulama-ulama yang mendahului kita, seperti para wali itu, ya, yang dikenal dengan Wali Songo itu. Mereka lah yang mengawali dakwah di tanah Jawa dan diteruskan, dicontoh oleh berikutnya, sehingga ketika kita sekarang berdakwah pun ini para wali mendapatkan kiriman pahalanya. Coba kalau misalnya itu kita, dan kita bisa lakukan itu Bapak Ibu, maka usia kita harus kita habiskan sisa-sisa usia ini untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, sehingga predikat khairu ummah itu bisa diraih oleh umat ini. Karena Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ya, sebaik umat, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian suruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian cegah dari yang munkar. Di mana dalam kerangka tu'minuna billah, karena kalian beriman kepada Allah SWT. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa amal ini. Ya. Jadi kalau modal kita habis untuk ini, tidak masalah Bapak Ibu, usia kita. Kenapa? Karena ketika kita meninggal, maka kita akan dapat terus. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadis riwayat Imam Muslim, man dala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Coba Bapak Ibu, mandala barang siapa yang menunjukkan ala khairin pada kebaikan, falahu maka baginya mislu ajrin fa'ilihi, mendapatkan pahala sama dengan yang mengerjakannya. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita menunjukkan pada orang itu kebaikan, kemudian orang itu ikut kita, terus hingga kita meninggal, kemudian dia menunjukkan lagi kebaikan, kemudian ikut lagi kebaikan, maka ini multi level pahala. Maka modal yang pendek, modal yang sedikit, usia yang pendek, tapi kalau kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, seolah kita ini hidup lebih lama dari usia kita yang sebenarnya. Sebab kematian yang lazimnya menghalangi seseorang untuk beramal dan mendapatkan pahala dari amal tersebut masih memberikan peluang bagi dirinya untuk memperoleh pahala, karena al ilmu yang tafi'u bih, karena ilmu yang bermanfaat. Sungguh Bapak Ibu, modal usia yang kita miliki ini sangat sedikit, yang harus kita betul-betul sadari. Kita membelanjakan modal usia ini, karena kalau tidak kita akan termasuk orang yang merugi. Ya, maka mau kita gunakan untuk apa dia? Untuk kejahatan? Nah, kalau untuk kejahatan, maka begitu kita meninggal, maka kita akan mendapatkan multi level dosa. Terus kemudian mengamalkan kejahatan yang kita ajari atau mencontoh kita. Ya, mau kita pakai atau tidak, modal ini pasti habis. Seiring dengan kita itu berkuranglah secara pasti. Tapi kalau kita menginvestasikan, bertekad menginvestasikan hidup kita ini untuk kebaikan, untuk berjuang di jalan Allah, meskipun resikonya adalah penderitaan yang mungkin akan kita alami, tapi itu sangat sebentar Bapak Ibu. Ya, penderitaan itu sama sebentar, yakni hanya di dunia. Karena begitu kita meninggal, penderitaan itu selesai. Tapi sebenarnya kita akan memperoleh, yaitu apa? Balasan yang tiada batasnya. Sebab modal usia kita ini kita gunakan untuk maksiat, untuk mendukung kemaksiatan, untuk memprobandakan kemaksiatan, untuk melegalkan kemaksiatan, untuk memelihara kemaksiatan. Mungkin kita mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan yang kita peroleh berupa materi itu sangat sedikit. Mata'ud dunya qalil, yakni hanya kenikmatan dunia yang fana ini yang dia akan binasa. Sementara siksa yang bakal kita terima kekal itu sangat berat. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, beratnya siksa neraka itu. Satu bongkah api neraka itu Bapak Ibu, itu sudah membuat otak mendidih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, marilah kita gunakan modal, sisa modal usia kita ini
untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah yang dilandasi keimanan. Semua kebaikan kita akan sia-sia karena Allah berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim bi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu syari'ul hisab." Dan orang-orang kafir, amal mereka adalah laksana fata morgana, yang disangka air oleh orang yang haus, tetapi didatanginya air itu tidaklah dia mendapati apapun, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, terakhir bahwa Al-Fakir mengingatkan terutama untuk diri Al-Fakir sendiri, marilah kita gunakan, kita belanjakan sisa modal usia kita. Yang utama itu yaitu untuk belanja amal soleh. Dan amal yang paling utama adalah Allah mengatakan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Maka adakah yang lebih baik, waman ahsanu, adakah yang baik, mimman da'a, dibanding orang yang da'a ilallah, menjadi du'atullah, menjadi da'i ilallah, penyeru-penyeru kepada jalan Allah. Wa qala innani minal muslimin, lalu dia mengatakan, aku adalah orang yang berserah diri, aku adalah seorang muslim, ya, pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka dialah orang yang utama. Pekerjaan yang utama adalah pekerjaan menyeru ke jalan Allah. Itulah di akhir ayat dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi bulan kita untuk memperbanyak watawasau bil haq watawasau sabr, meskipun kita berada di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19, justru harusnya menambah semangat kita untuk beramal soleh. Allah akan angkat pandemi COVID-19 yang merupakan bala ini dari tengah-tengah bumi ini, sehingga kembali kita bisa hidup, yaitu dengan yakni kehidupan yang seperti biasanya, dengan penuh kerahmatan, dengan penuh yaitu keridhaan dari Allah SWT karena ketaatan kita kepadanya. Kiranya demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu, membuat kita tambah takut kepada Allah, tambah dekat kepada Allah adanya, sehingga akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.